Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Nur Akbar Maulidyo dari Administrasi Negara tingkat 4 semester 7. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas semester pendek saya di mata kuliah Administrasi Upah, Gaji, dan Pensiun. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan pengertian dari administrasi upah, gaji, dan pensiun. Pengertian gaji dan upah. Pengertian gaji dan upah adalah imbalan jasa yang diberikan secara teratur dan dalam jumlah tertentu oleh perusahaan kepada para karyawan atas kontribusi tenaganya yang telah diberikan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kompensasi ini juga berupa gaji dan upah. Istilah gaji lebih banyak dipakai untuk kompensasi bagi para pegawai, sedangkan upah untuk para pekerja atau buruh. Gaji diberikan teratur setiap bulan dalam jumlah pasti, sedangkan upah biasanya diberikan bulanan atau kurang dari itu, dan sangat dipengaruhi oleh volume output yang dihasilkan oleh setiap individu pekerja. Dan sedangkan pengertian pensiun atau yang sering disebut dana pensiun berdasarkan yang tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dana pensiun adalah sekumpulan dana yang diperoleh dari iuran tetap tiap peserta ditambah penyisian penghasilan perusahaan, serta para peserta memiliki hak mendapatkan bagian keuntungan itu setelah pensiun. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, pengertian dana tersebut adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program dengan janji manfaat pensiun. Berikut adalah penjelasan dari upah, gaji, dan pensiun, dan saya akan meneruskan penjelasan dari gaji dan pensiun. Sedangkan untuk upah dan gaji ada penggolongan untuk karyawan dan dibedakan menjadi dua golongan, yaitu 1. Tenaga eksekutif. Untuk karyawan yang termasuk golongan ini mempunyai tugas mengambil berbagai keputusan dan melaksanakan fungsi manajemen, yaitu merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinir, mengendalikan, dan mengawasi. 2. Tenaga operatif. Untuk karyawan yang masuk ke dalam golongan ini merupakan tenaga terampil yang menguasai bidang pekerjaannya, sehingga tugas yang diberikan atau dibebankan kepadanya dapat dilaksanakan dengan baik. Tenaga kooperatif terbagi menjadi 3, yaitu tenaga terampil, tenaga setengah terampil, dan tenaga tidak terampil. Sedangkan untuk pensiun atau biasa yang disebut dana pensiun, ada beberapa fungsi yang bisa mempersiapkan hari tua dengan baik, dan fungsi tersebut menjadi 3 hal, yaitu fungsi bagi perusahaan, fungsi bagi karyawan, dan fungsi bagi penyelenggara program dana hari tua. Berikut untuk penjelasan fungsi-fungsi tersebut. 1. Bagi perusahaan, memberikan penghargaan kepada setiap karyawan yang telah memberikan pengabdian terhadap perusahaan, menciptakan rasa aman untuk karyawan agar mampu menurunkan tingkat karyawan yang berhenti bekerja, meningkatkan citra sebuah perusahaan ketika menjalankan bisnis, meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga produktivitas perusahaan juga meningkat. 2. Bagi karyawan, hari tua yang umumnya sulit untuk melanjutkan kerja dan meraih pendapatan bisa tergantikan oleh dana hari tua yang sudah dikumpulkan sejak lama. Rasa aman bisa terjaga dan motivasi kerja saat masa muda bisa terus dipertahankan. Jika penerima dana ini meninggal, dana tersebut bisa diwariskan kepada keluarga yang masih hidup, sehingga rasa aman juga didapatkan oleh keluarga penerima. 3. Bagi penyelenggara program,
Penyelenggara program memiliki kesempatan untuk mengelola dana agar menghasilkan keuntungan, sebab iuran dana hari tua dapat digolongkan ke dalam investasi. Mendukung program pemerintah dalam pengadaan dana hari tua sebagai aktivitas bakti sosial kepada peserta iuran dana tersebut. Untuk upah dan gaji, ada beberapa data yang harus diperlukan untuk pengelolaan upah dan gaji. Berikut data-data yang harus diperlukan. 1. Rekaman waktu kehadiran. Rekaman waktu dan kehadiran merupakan rekaman bukti kehadiran yang berkesinambungan di tempat kerja sesuai dengan perjanjian. Data ini memuat informasi mengenai jam kedatangan dan jam selesai kerja karyawan. Dari data ini juga diketahui lamanya karyawan tersebut bekerja. 2. Daftar gaji. Daftar gaji adalah lembaran yang memuat semua informasi yang berkaitan dengan gaji dan upah. 3. Kartu rekaman penghasilan. Kartu rekaman penghasilan adalah kartu yang memuat rekaman upah yang dibayarkan kepada karyawan beserta potongan pajak penghasilan yang diambil darinya. 4. Slip upah. Rincian lengkap upah yang diterima oleh karyawan. 5. Paket upah. Upah biasanya dibayarkan dalam amplop. Amplop ini disebut paket upah. Amplop khusus mencantumkan nama pegawai, nomor, dan departemennya di tempat yang terlihat. 6. Rekaman staf. Rekaman staf adalah rekaman yang memberikan rincian jasa untuk pegawai. Sedangkan untuk pensiun tidak perlu ada data-data yang diperlukan untuk pengelolaan. Dan untuk mendapatkan pensiun atau dana pensiun adalah berdasarkan data Bank Dunia, rata-rata usia harapan hidup di Indonesia adalah 71 tahun. Secara umum orang di Indonesia akan pensiun pada usia 60 tahun atau lebih. Dan di umur itulah dana pensiun bisa didapatkan. Berikut adalah penjelasan dan pengertian dari administrasi upah, gaji, dan pensiun. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.